Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rizka Hidayah Septia, BP 18, NIM 18329211, yang insyaallah hari ini akan mengikuti ujian muhadarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil falah mudhillalah wa may yudlil falah hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan itu. Kemudian kita dapat sama-sama melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Itu juga kenikmatan. Oleh karena itu, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana membawa kita dari alam jahiliyah, dari alam yang kita tidak tahu, ke alam yang serba canggih, serba teknologi ini. Bahkan manusia pun dapat digantikan oleh robot. Itulah hebatnya sekarang manusia. Jadi oleh karena itu, kita juga banyak-banyak bersyukur. Kita masih bisa merasakan hal-hal yang serba canggih teknologi. Banyak-banyaklah bersyukur. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah saya yang berjudul Menghindarkan Sifat Sombong. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu penyakit hati yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah sombong. Karena apa? Karena sombong adalah salah satu sifat dari setan. Dan sombong adalah sikap tercela yang tidak patut kita contoh, yang tidak patut kita lakukan. Jadi itu adalah salah satu penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal cuma sombong, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah, yaitu dalam Quran surah An-Nahl ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Quran surah An-Nahl ayat 23. Begitu tidak sukanya Allah terhadap orang yang sombong. Kemudian dijelaskan dalam kitab Al-Quran, dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surah An-Nahl terhadap orang yang sombong. Padahal itu seperti sepele.
sombong. Tapi itu dibenci oleh Allah. Kemudian dijelaskan pula di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah benci terhadap orang yang sombong. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kesombongan adalah selendangku, kebesaran adalah pakaianku. Maka siapapun orang yang membantah aku dengan cara memakai sifat aku itu, maka aku akan lemparkan ke dalam nerakaku. Jadi maksudnya itu adalah Allah sangat membenci orang yang memiliki sifat sombong tersebut. Untuk apa sombong? Kita diciptakan oleh Allah SWT. Mengapa kita harus sombong? Padahal itu dijelaskan dalam Al-Quran. Itu sifat yang tidak disukai oleh Allah. Karena itu adalah salah satu sifat dari setan. Begitu bencinya Allah terhadap orang yang sombong. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam sifat tersebut. Amin, amin, ya rabbal alamin. Karena mengerikan. Sampai dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sombong. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sombong ini tuh menganggap dirinya selalu serba bisa apa-apa. Selalu tahu, serba tahu, dan serba-serba yang lainnya. Bukan serba-serba 2000 atau serba 5000. Tapi serba tahu. Serba mengetahui semuanya. Selalu akan bisa. Padahal kita sebagai manusia itu saling tolong-menolong. Kalau kita tidak bisa, kita dibantu oleh orang lain. Tidak ada manusia yang bisa melakukan apa-apa itu sendiri. Tidak bisa. Karena sifatnya kita saling tolong-menolong. Jadi orang sombong ini tuh serba-serba tahu, serba-serba segalanya. Jadi semuanya tinggi. Keinginan tinggi, dan yang lainnya tinggi. Hati tinggi, dagu tinggi. Karena sombong tadi. Karena semuanya ada. Karena serba tahu. Padahal itu dibenci ya sama Allah SWT. Kemudian hal ini juga dijelaskan juga dalam Quran surah Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusi'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surah Luqman ayat 18. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sama-sama kita bayangkan kalau kita dibenci oleh orang lain, oleh manusia, karena sombong. Apalagi kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sombong. Nerakalah yang akan kita dapatkan nanti. Kita sombong
di atas dunia saja, dibenci oleh orang lain, dibenci oleh makhluk, dibenci oleh sesama kita di atas dunia. Apalagi kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka untuk kita, walaupun hanya satu kata, sombong. Kita bisa dijebloskan ke dalam neraka karena sombong tadi, karena satu kata. Jadi jangan sombong kita. Jangan kalau berjalan dagu ditompakkan, angkuh. Oh si itu, si ini. Oh yang si sombong itu. Semua ada, serba bisa. Kita hanya manusia biasa. Kita tuh kodratnya dia tuh saling tolong menolong. Kita tidak bisa apa-apa sendiri. Jadi untuk apa kita sombong? Kita diciptakan oleh Allah. Kemudian kita sombong pula kepada Allah. Walaupun cuma satu kata, sombong, tapi mengerikan. Di dunia sudah ada, diperlihatkan. Tidak disukai oleh orang lain. Emang ada orang lain atau manusia lain yang menyukai orang yang sombong? Tidak ada. Meninggikan kata atau melebihkan kata, kita nih tidak punya, tapi kita bilang punya. Jadi itu namanya udah sombong. Orang semuanya punya laptop, orang semuanya punya HP. Terus bercerita ke sana kemari. Oh, HP saya ini, HP saya itu nggak masuk bagi saya. Itu udah sombong. Walaupun cuma sedikit dia berkata, tapi udah sombong. Udah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, udah dibenci oleh orang lain, udah dibenci oleh teman-temannya. Bercerita ke temannya, oh kemarin saya habis dari Bali, kemarin saya habis beli iPhone, kemarin saya beli ini, beli itu, beli ini, segala macam. Jadi jangan. Manusia aja tidak suka itu, apalagi Allah. Terus kita pikirkan juga, kita bayangkan, kalau kita meninggikan, kalau kita tuh punya harta ini segala macam, bayangkan kalau orang-orang lain yang tidak memiliki hal tersebut. Sedih hatinya. Saya tidak punya, HP saja saya tidak punya. Apalagi yang bermerek iPhone. Saya hanya orang biasa. Tidak sedihkah Anda melihat orang yang bercakap seperti itu, yang berkata seperti itu? Sementara kita sombong aja. Saya punya semuanya. Kita pikirkan perasaan teman-teman kita yang mungkin dia kurang mampu atau segala macam. Tapi kita bercerita, oh saya habis beli ini, saya habis ini, segala macam. Jangan. Karena itu tidak disukai oleh orang lain. Apalagi Allah. Walaupun cuma satu kata, sombong. Kita hidup di atas dunia ini hanya sementara, hanya sebentar. Untuk apa kita sombong? Semua ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh harta yang kita punya atau mobil atau segala macam, motor, itu tuh hanya titipan dari Allah. Dan semua nanti akan kembali kepada Allah. Dan nanti ketika kita mati, dalam kubur gak dibawa emas tadi, tidak dibawa mobil tadi, tidak dibawa rumah tadi. Yang kita bawa tuh hanya amal ibadah, hanya iman kita nanti. Baju gak ada lagi yang bagus. Yang kita pakai kain putih, yaitu kain kafan. Tidak pakai kasur, sudah diganti dengan kapas. Tidak ada lagi bantal yang empuk, tidak ada spring bed. Bantal diganti dengan bulatan-bulatan tanah. Jadi untuk apa kita sombong? Kita manusia biasa. Yang punya kekuasaan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita kubur tidak ada yang dibawa, melainkan hanya amal ibadah kita. Untuk apa kita sombong? Untuk apa? Tidak ada yang perlu disombongkan di atas dunia ini. Semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita terhindar dari penyakit hati yang satu ini. Karena dari sombong itu bisa melebar ke semuanya. Dari sombong. Kenapa saya katakan dari sombong itu bisa melebar kemana-mana? Misalnya ada orang yang tidak terima. Ada orang yang sombong.
Oh, rumah saya tidak seperti itu. Rumah saya bertingkat, saya punya semuanya, saya punya mobil, saya punya ini. Kalau nanti ada orang yang tidak bisa menerima itu, dia akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kita. Malah jadi bumerang terhadap kita, malah jadi bahaya untuk kita. Lihatlah nanti. Lihat saja gitu. Saya curi mobilnya, saya rampok rumahnya. Karena dia sombong tadi. Karena tidak semua orang itu yang bisa kayak seperti menerima gitu. Oh, saya ini semua segala macam. Ada orang yang oh iya, sudah tahu sifatnya. Tapi kalau orang tidak tahu sifatnya si sombong ini tadi, dia akan membuat atau berperilaku yang tidak diinginkan terhadap kita. Atau nanti rumah kita dirampok, atau mobil kita dirampas, atau kita dikerjai oleh orang lain. Karena saya bilang ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian orang sombong ini, kalau misalnya nih, orang sombong ketemu orang sombong, dia udah ngomong ini, ada lagi yang di atasnya yang lebih sombong. Timbullah nanti iri, dengki. Padahal saya yang punya segalanya. Kenapa dia bisa punya? Timbul penyakit iri hati. Sudah melebar kemana-mana yang sombong tadi. Padahal cuma satu kata, sombong. Kita bisa dikerjai oleh orang lain nanti. Karena sifat kita, sombong. Terus kita dibenci, dikucilkan. Oh, si itu, si sombong. Ngapain ditemani si sombong itu? Tidak usah. Dia kan punya segalanya. Terus usah ditemani. Pasti ada orang yang berkata seperti itu. Sakit gak hati kita? Sakit. Untuk apa harta banyak, tapi tidak memiliki teman, tidak memiliki tetangga, tidak memiliki segalanya? Jadi untuk itu jangan sombong. Kita tuh hidup di dunia hanya sebentar. Jadi jangan sombong. Mengerikan. Karena langsung dijebloskan ke dalam neraka. Bayangkan, kita kena panas sedikit, kita udah kayak astagfirullahaladzim. Apalagi kena panas yang berapi-api. Semoga kita terhindar dari tempat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana cara kita agar tidak sombong? Biar kita tidak sombong, agar kita terhindar dari sombong tadi. Bagaimana caranya? Itu kembali lagi ke dirinya kita. Yang pertama, kita harus ingat bahwa kita ini diciptakan oleh Allah itu dari air mani. Jadi untuk apa kita sombong? Ngapain kita angkuh? Ngapain kita sombong? Ngapain kalau berjalan seperti ini? Selalu menampakkan dagunya. Untuk apa? Kita saja diciptakan dari air yang hina, dari air mani. Jadi ngapain sombong? Tidak perlu sombong. Gak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Oh, kalau kita sombong, kita dipuji-puji oleh orang lain, kita ditinggi-tinggikan oleh orang lain. Oh iya, kamu mah punya, saya gak punya. Untuk apa? Untuk itu, untuk pujian. Mau mendapat pujian dari orang lain, dari manusia. Kita tidak perlu pujian dari sesama kita. Kita tidak perlu pujian dari manusia. Kita hanya perlu pujian dari Allah. Kita hidup ini semata-mata mengharap ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia, bukan ridhonya sesama kita, bukan ridhonya makhluk, tapi ridhonya Allah SWT. Ini untuk apa kita sombong? Sholat tidak, mengaji tidak, sombong iya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita jauhkan dari penyakit hati yang satu itu. Kemudian yang kedua, ingatlah, karena tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Kita semua akan mati.
bagaimanapun kayanya, bagaimanapun punya segalanya, bagaimanapun hal-hal semuanya, kita akan mati. Kita akan merasakan mati tersebut. Jadi untuk apa kita sombong? Tidak ada yang akan dibawa ke dalam kubur, melainkan hanya amal ibadah kita. Tadi sudah saya katakan, kita hanya pakai kain kafan. Tidak ada spring bed, tidak ada kasur, tapi hanya ada kapas tipis. Kita akan merasakan mati. Jadi tidak perlu sombong. Karena itu tuh dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah sombong. Ngapain sombong-sombong? Gak usah. Kembalikan lagi kepada diri kita. Oh iya, sombong tuh akan mendapatkan neraka nanti. Sombong tuh akan dibenci. Akan dibenci sesama kita, akan dibenci oleh Allah. Jadi kita tidak perlu sombong. Kita harus ingat itu, karena kita harus ingat mati agar kita tidak sombong gitu. Jadi untuk apa kita sombong? Tidak perlu. Karena apa-apa yang kita kerjakan di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang buruk, baik itu yang baik. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau Anda semasa hidup, kalau kita semasa hidup hanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau salah satunya penyakit sombong tadi, penyakit hati, ya kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat, di hadapan Allah. Terimalah nanti. Jadi kita harus ingat itu. Semuanya, hal kecil, dari hal kecil sampai hal besar, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk apa kita sombong? Jadi kita tidak perlu sombong. Ingat itu. Ingat, kita diciptakan oleh Allah dari tanah dan kembali lagi ke tanah. Gak ada rumah mewah, yang ada liang lahat, yang ada kuburan nanti untuk kita. Kemudian orang lupa nama kita. Kita hanya diberikan nama almarhum dan almarhumah. Kita tidak ingat lagi sama orang lain. Orang lain sudah tidak peduli terhadap kita. Paling hanya keluarga kita yang mengirimkan doa kepada kita nanti ketika kita sudah meninggal. Jadi jangan sombong. Untuk apa kita sombong? Tidak perlu sombong-sombong. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi, sombong itu tuh menolak kebenaran. Misalnya ada orang yang bercerita, oh ya, saya kemarin dari sini gitu. Ya, saya juga lihat gitu. Kemudian dia tidak menerima, orang yang sombong ini tuh tidak menerima. Kalau bisa, dia aja yang bercerita seperti itu. Kalau bisa, dia aja yang ke Bali. Kalau bisa, dia aja yang ke Jogja. Kalau bisa, dia aja yang ke Labuan Bajo. Kalau bisa, dia aja yang kemana-mana. Orang lain tidak usah kemana-mana. Dia bisa menolak kebenaran tadi. Karena dia sombong tadi. Karena dia punya segalanya katanya. Karena dia serba-serba. Kemudian dia merendahkan orang lain. Udahlah sombong, merendahkan orang lain pula. Allah, gak ada itu. Saya udah kesana, tidak seperti itu. Dia merendahkan orang lain. Jadi, mengerikan juga gitu, sombong ini yang satu kata ini, yang penyakit hati ini. Dia bisa merendahkan orang lain. Nanti kalau ketika kita merendahkan orang lain, kadang ada orang lain yang tidak bisa menerima. Sakit ke hatinya? Sakit. Udahlah sombong, merendahkan orang lain lagi. Tidak percaya lagi terhadap kebenaran. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi biasanya orang sombong ini, ada orang yang baru beli mobil, atau orang yang baru bangun rumah nih. Udah bangun rumah lagi dia, udah beli mobil lagi dia. Saya gak mau kalah nih. Gitu. Saya mau beli rumah juga, saya mau beli mobil juga. Ya kalau ada uang, kalau tidak ada uang, bisa-bisa uang orang lain, uang kita. Hak orang lain, hak kita. Jangan. Hak kita ya hak kita, hak orang lain ya hak orang lain. Mentang-mentang kita menginginkan hal itu karena kita sombong, kita curi uang orang lain.
Jangan seperti itu. Jadi memang benar-benar dihindarkan sifat sombong ini, penyakit hati yang satu ini, karena bisa melebarkan sayapnya tadi, karena sombong. Jadi tidak perlu sombong. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu, marilah kita sama-sama menghindarkan sifat sombong ini, menghindarkan penyakit hati yang satu ini, karena tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita terhindar dari penyakit hati ini, terhindar dari sifat ini, terhindar dari sombong. Dan kemudian, dan semoga kita juga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tibalah di penghujung waktu atau di penghujung kita saat ini. Dan sekianlah tausiah yang saya sampaikan, walaupun hanya sedikit, tapi semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian bila ada yang tersakiti oleh kata-kata saya atau yang tersinggung oleh kata-kata saya, mohon maaf. Bapak, Ibu, teman, dan semuanya, mohon maaf. Dan semuanya dapat membuka pintu maafnya untuk saya. Karena yang salah datang dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Dan yang benar datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.